menyampaikan ke kita bahwa ada satu teknik di psikologi itu yang kita sebut dengan teknik visualisasi. Kalau orang tua kita dulu biasa ajarkan begini sederhananya. Kalau kita dari Pindrang mau ke Jakarta, sebelum kita tinggalkan rumah, disuruh kita duduk tenang. Jangan pergi kalau kita belum kembali. Adakah begitu? Saya mau bilang begini, Undang-Undang Pemilu teman-teman, Undang-Undang 7 tahun 2017 itu undang-undang administratif, adalah undang-undang administrasi. Kalau kita masuk ke seluruh kelas hukum, semua orang pakar hukum itu akan bilang begini, peraturan yang administratif itu tidak boleh mengandung. Sekarang dimaksudkan bahwa antara DPRD dan pemerintah daerah itu mempunyai kedudukan yang sama. Seperti itu normanya, Pak. Walaupun di dalam prakteknya juga tidak seperti itu. Saya berharap nantinya kita ini semua di 40 anggota Dewan ini tadi dilaporkan Ketua Panitia bahwa ada 38 yang hadir. Tentunya ini sudah jauh lebih cukup. Saya kira kehadiran dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Harapan kami mudah-mudahan di dalam pelaksanaan bintek yang kita laksanakan ada tambahan pengetahuan terkait kinerja kita sebagai anggota DPRD di Kabupaten Pindrang. Begitu Pak Prof. Terima kasih. Tentu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pindrang saya nyatakan terbuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mewakili pemerintah Provinsi Selatan, dalam hal ini BPSDM Sulawesi Selatan, menyampaikan penghargaan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Ketua, seluruh jajaran Wakil Ketua, dan Bapak Ibu para anggota Dewan yang terhormat atas berkenan mengikuti kegiatan BIMTEK yang diprakarsai oleh teman-teman dari Setia Wirabakti, Pak Ketua. Terima kasih banyak. Dan tentu sekali lagi ini hanya bisa terjadi karena ada kolaborasi kerjasama yang sangat baik. Nah, tentu dari pihak kami menyampaikan terima kasih sekali lagi karena kita bisa menyelenggarakan acara ini, dan tentu sudah jelas apa tujuan yang kita ingin dapatkan dari sini. Setiap ada BIMTEK, tentu yang kita harapkan akan terjadi peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan kita di dalam melaksanakan tanggung jawab tugas pokok kita. Nah, saya tidak menjelaskan secara detail panjang-panjang ini sambutannya, tapi Bapak Ibu saya yakin bahwa tugas-tugas kedewanan itu sudah kita jalankan, kita lakukan dengan sangat baik. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tugas kita di bulan Desember ini. Dan tentu pengalaman kita selama berada di Dewan itu menurut saya sudah sangat kaya. Bapak Ibu, menurut teorinya kita itu belajar diperlukan dari waktu ke waktu, tidak ada hentinya. Tapi tempat belajar yang paling hebat itu bukan dari kampus, bukan dari akademik. Itu hanya 10% saja, Pak. Pendidikan formal hanya menyumbang 10% saja. 10% saja. 20% itu disumbang oleh networking atau social network. Nah, kita saat ini terbuka jaringan cukup luas. Bahkan bisa Bapak belajar cara-cara untuk membangun komunikasi, membuat kemampuan persuasi untuk menarik jumlah pemilih lebih banyak. Pemilih kita bisa belajar dari internet tanpa batas. Ya, kenapa? Karena ada social network yang sangat baik. Yang ketiga, dan ini justru yang paling penting, kita dapat belajar dari apa yang kita sebut dengan experiential learning, atau belajar melalui pengalaman nyata, pengalaman langsung. Itu nilainya sangat besar, 70%, Pak. Nah, Bapak itu berada di Dewan dengan segala dinamikanya, itu tanpa Bapak Ibu sadari, langsung atau tidak langsung, itu sudah bagian dari proses belajar yang kita jalani. Bahkan setiap kali Bapak Ibu melakukan kegiatan, sampai itu kita reses ke daerah, ke dapil, itu juga bagian dari proses kita belajar. Kita mencoba menangkap apa menjadi aspirasi masyarakat, kita angkat ke permukaan melalui rapat-rapat terbatas, sampai akhirnya itu kita bisa susun menjadi sebuah kebijakan
ketentuan yang akan menjadi dasar bagi pemerintah, dalam hal ini eksekutif, untuk bisa melaksanakan tugas pemerintahan yang baik di daerah. Itu semua rangkaian kegiatan belajar yang tidak pernah berhenti, dan itu bobotnya sangat tinggi, 70%. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit lagi, 5 menit lagi. Ya, sebenarnya saya juga diminta untuk bawa materi, tapi sekalian ini Pak, sekalian menjadi dirapel, ya, dirapel supaya, karena saya juga mau menonton. Dan materi yang saya mau sampaikan itu sebenarnya prakteknya ada di sini. Nah, coba Bapak bayangkan, ini 3 kelompok bertarung, 3 petarung ini, kita lihat begitu harmonis, begitu bagus mereka itu membangun sopan santun di dalam acara. Apa artinya itu? Demokrasi ini harus kita bangun dengan persatuan, harus dibangun dengan kolaborasi, harus dibangun dengan kesepakatan bersama. Ya, kita lihat di sini bagaimana para wakil, para calon ini menyampaikan komunikasinya. Itu kita perlu belajar dari situ, Pak. Bagaimana dia bisa meyakinkan orang dengan ide-ide, gagasan, atau apa yang akan mereka perjuangkan ke depan. Itu juga perlu Bapak Ibu belajar dari situ. Melihat bagaimana menangkap suatu kondisi yang terjadi menjadi sebuah fenomena, menjadi sebuah fakta, yang kemudian itu bisa menjadi bahan-bahan kita untuk mencoba menarik perhatian dari calon-calon pemilih yang kita ingin peroleh suaranya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak ragukan kemampuan Anda. Semua ini kita masih masuk lagi calon kan? Masih? Ya, ada yang masih tetap di daerah, dan Pak Ketua saya dengar sudah mau naik kelas. Ya, pokoknya Bapak Ibu berjuang. Dan ada satu hal yang saya ingin sampaikan ke kita, bahwa ada satu teknik di psikologi itu yang kita sebut dengan teknik visualisasi. Kalau orang tua kita dulu biasa ajarkan begini sederhananya. Kalau kita dari Pindrang mau ke Jakarta, sebelum kita tinggalkan rumah, disuruh kita duduk tenang. Jangan pergi kalau kita belum kembali. Adakah begitu? Begitu Pak? Begitu. Jangan pergi kalau kita belum kembali. Kita sebenarnya yang terjadi di situ adalah proses memvisualisasikan awal atau mulai niat kita berjalan sampai kemudian kita kembali dan sudah kembali berada di rumah, baru kita. Itu namanya asalnya di psikologi disebut visualisasi. Membuat visualisasi tentang sesuatu. Saya ingat waktu itu Pak Ketua, waktu saya pidato wisudawan saat di wisuda di S1. Duduk di sebelah kiriku itu semua para profesor, para guru besar yang pakai toga, pakai jubah. Saat saya pidato itu Pak, satu yang ada di pikiranku, nanti juga ini saya sama ini dengan mereka ya. Saya sudah menggambarkan diriku untuk 10-15 tahun ke depan akan terjadi seperti itu. Dan ternyata ada ilmu yang menyebut di law of attraction, hukum tarik menarik. Katanya begitu Pak. Apa yang Anda pikirkan, itu yang Anda akan dapat. Jadi kalau Bapak mau dapatkan menjadi anggota DPR, harus Bapak pikirkan bahwa Bapak akan menjadi anggota DPR. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Teknik visualisasi itu ada 3. Ada visualisasi melalui pendengaran, ada visualisasi melalui penglihatan, dan ada visualisasi melalui perasaan. Melalui penglihatan kita mulai. Apakah Bapak Ibu sekarang sudah bisa melihat gedung di mana Bapak Ibu nanti akan dilantik? Sudah? Visualisasikan itu. Saya nanti akan dilantik di gedung itu. Sudah Bapak visualisasikan bahwa di dalam gedung itu ada tulisan yang tertulis pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pindrang periode 2024-2029. Bapak sudah lihat itu? Visualisasikan Pak, visualisasikan. Bapak sudah lihat dirinya jalan turun dari parkir, diantar oleh keluarga. Bapak Ibu didampingi oleh istri atau suami, pakai jas, jalan masuk ke dalam gedung.
dan sudah ada tempat yang disiapkan untuk Bapak duduki bersama keluarga. Bisa dibayangkan? Itu visualisasi namanya, Pak. Itu penglihatan. Bahkan di luar gedung kita lihat banyak sekali baliho atau karangan bunga yang tertulis selamat dan sukses atas pelantikan. Itu namanya visualisasi visual. Bisa ya? Silakan nanti diteruskan. Bapak bahkan sudah melihat dirinya disalami oleh orang-orang yang hebat. Ya. Itu visualisasi melalui penglihatan. Sekarang visualisasi melalui pendengaran. Apakah Bapak sudah bisa mendengarkan protokol yang ada dalam ruangan itu memanggil nama Bapak untuk ke depan? Coba dengarkan, apa kata protokol menyebut nama Bapak? Apakah Bapak sudah mendengar doa atau SK dibacakan? Sudah dengar? Apakah Bapak bisa membayangkan apa yang akan dikatakan orang-orang ketika Bapak bertemu dengan mereka? Selamat, sukses Pak, selamat. Itu visualisasi melalui pendengaran. Dan visualisasi menurut perasaan, apa yang kita akan rasakan kalau kita benar-benar dilantik seperti yang kita harapkan. Bayangkanlah bahwa kita akan sangat senang, akan sangat bahagia, akan sangat gembira, dan ya macam-macam. Itu namanya membangun visualisasi berdasarkan perasaan. Bapak Ibu, semakin kuat visualisasi itu kita lakukan, itu akan semakin mengantar pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita untuk mewujudkannya. Betul Pak? Kita buktikan nanti. Jadi ini salah satu teknik yang saya sampaikan ke kita. Bapak Ibu, sekali lagi, apa yang kita pikirkan, seperti itulah kita akan dapatkan. Seperti apa Anda berpikir, seperti itulah Anda menjadi. Itu saja intinya. Jangan berhenti untuk berusaha. Dan yang terakhir, inti dari semua yang akan kita lakukan adalah bangun komunikasi. Jadi yang pertama, bangun komunikasi. Yang kedua, tetap berkomunikasi. Dan yang ketiga, jangan berhenti berkomunikasi. Jadi komunikasi saja semua intinya. Begitu ya? Ya. Saya kira perubahan manajemen ini akan berdampak kepada cara kita mengendalikan proses pengawasan di TPS. Saya nanti berharap nanti Bapak Ibu terutama pimpinan partai politik dalam BIMTEK saksi di TPS itu menghitung beberapa variabel teknis. Karena dulu yang jadi bahan acuan kita adalah C1, hasil penghitungan suara. Kalau dengan manajemen Sirekap, C1 tidak jadi masalah Pak. Seharusnya yang jadi persoalan adalah dokumen kejadian khusus. Harusnya itu yang menjadi menjadi isu yang harus dikontrol oleh teman-teman saksi. Dari tahun ke tahun, dokumen ini tidak pernah diganggu Pak. Dokumen ini adalah dokumen catatan semua peristiwa yang terjadi di TPS, tapi tidak pernah dipakai dengan baik oleh kawan-kawan partai politik, terutama kawan-kawan saksi. Dianggap bahwa kalau tidak ada kejadian khusus tidak perlu diisi, sehingga sengketa yang timbul dari perselisihan hasil pemilu tidak pernah dimenangkan oleh calon. Kenapa? Karena keberatan berjenjang itu tidak terekam. Nah, ini yang kita maksud dengan perubahan manajemen pemilu berdampak kepada perubahan cara kita melihat autentifikasi dokumen yang lebih akurat. Dulu C1 boleh jadi pedoman, sekarang tetap C1 jadi pedoman, tapi tidak cukup C1 Pak. Harus butuh dokumen lain yang lebih strategis. Ada 7 dokumen di TPS, salah satunya C2, sekarang namanya C kejadian khusus. Kemudian ada lagi dokumen berita acara, serah terima barang, terutama soal penggunaan surat suara. Saya kira ini hal teknis yang nanti kita bisa diskusikan pada beberapa hal. Teman-teman, ini bagian terakhir dari presentasi saya. Yang pertama begini, proyeksi partisipasi kita di tahun 2024, KPU itu bikin renstra. Proyeksi partisipasi kita itu sekitar 77,5%. Jadi kalau Sulsel ini pemilihnya ada 6 juta, maka setidak-tidaknya datang ke TPS itu 5.400.000. Kalau di Pindrang ada 290.000 pemilih, maka setidak-tidaknya yang datang ke TPS itu lebih dari 200.000 Pak. Artinya proyek ini adalah proyek besar, proyek jangka panjang dan tidak bisa dikendalikan oleh KPU sendiri. Secara konsisten juga soal model dari partisipasi pemilih ini polanya beda-beda Pak. 2024 ini kan unik Pak. Kita mau bikin pemilu, Pindrang ini kan berakhir masa jabatannya harusnya di Oktober Pak. Pelantikannya di Oktober 2024. Persoalannya berdasarkan di 2023.
secara reguler perintah undang-undang juga pasal 210 ayat 1, pasal 210 ayat 7 ya, pemilu itu harus dilaksanakan, pilkada harus dilaksanakan di bulan November tahun 2024. Artinya sesaat setelah teman-teman dilantik, kalau terpilih kembali, pilkada harus dihelat kembali. Nah pertanyaannya bagaimana dengan eksekutif threshold yang harus di daerah 20% dukungan partai politik berdasarkan sebaran kursi DPR. Saya kira ini diskusi terbuka yang harus dikembangkan sama-sama. Saya kira kita juga punya masalah soal cara masyarakat melihat kita. Pertama begini, secara konsisten kami di KPU itu Pak, dapat tanggapan masyarakat soal keberatan identitasnya dicabut sebagai anggota partai politik. Ada kesan yang timbul dari konsiderasi ini, dari korespondensi kami dengan masyarakat, seolah-olah kalau terdaftar atau tercatat di sipol itu kayak sial sekali, kayaknya jelek sekali. Nah ini tugas kita sama-sama untuk memberi pemahaman pada warga negara bahwa jadi anggota partai politik itu officium nobile, itu pekerjaan mulia. Karena kalau tidak ada anggota partai politik, tidak ada anggota DPR, saya kira seterusnya punya banyak begini. Undang-undang pemilu teman-teman, Undang-Undang 7 tahun 2017 itu undang-undang administratif. Adalah undang-undang administrasi. Kalau kita masuk ke seluruh kelas hukum, semua orang pakar hukum itu akan bilang begini. Peraturan yang administratif itu tidak boleh mengandung anasir pidana. Sederhananya, undang-undang pemilu tidak didesain untuk penjarakan semua orang. Makanya, kalau tadi moderator tadi bicara soal beberapa pasal, mungkin ada yang teman-teman tidak sadari. Terutama di pasal 488 itu bagi penyelenggara pemilu dan aparat negara yang memberikan kebijakan, yang membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan calon. Nah, tetapi kalau larangan soal memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, pertanyaannya begini, subjeknya siapa di situ? Subjeknya adalah yang dilarang dalam undang-undang itu ada hanya 4. Yang pertama, setiap penyelenggara kampanye, petugas kampanye, juru kampanye, dan tim kampanye. Hanya 4 subjek ini yang dilarang. Pertanyaannya, kalau dari misalnya saya sama beliau, kita satu partai, beliau tidak terdaftar sebagai tim kampanye, apakah beliau jadi subjek hukum kalau bikin manuver itu? Itu proksi, itu celah undang-undang yang membuat kita semua disclaimer. Bahkan teman-teman ke Bawaslu bingung. Ini mau jerat bagaimana? Ada 4 situasi. Kan undang-undang pemilu kita hanya mengenal 4 terminologi: tim kampanye, juru kampanye, petugas kampanye, dan juru kampanye. 4 situasi ini, 4 predikat ini, baru dia mendapatkan predikat administrasi yang sah kalau mereka semua didaftarkan di KPU. Baru disebut tim kampanye kalau didaftarkan di KPU sebagai tim kampanye. Baru disebut juru kampanye kalau didaftarkan sebagai juru kampanye di KPU. Pasal pidana pemilu tadi soal larangan menjanjikan memberikan barang, hadiah, uang dan sebagainya kepada peserta kampanye. Pasal itu larangannya kepada peserta penyelenggara kampanye. Pertanyaannya adalah, kalau bukan saya penyelenggara kampanye dan saya memberikan sesuatu atas nama orang lain, saya masuk ke subjek hukum yang dimaksud oleh undang-undang ini. Itu celah hukum yang menyebabkan kita semua ini harus sadar bahwa undang-undang pemilu tidak didesain buat penjarakan semua orang. Itu saya tidak ngajak teman-teman untuk lucu-lucu ada, tapi saya mau ajak teman-teman untuk lihat bahwa dalam regulasi kita ada banyak celah yang sebenarnya membuat kita sadar bahwa pemilu itu undang-undangnya tidak didesain untuk penjarakan semua orang. So, karena ini pesta, teman-teman, ini kan unik ini. Pemilu itu kan kita sering sebut apa? Pesta demokrasi, pesta rakyat, pesta senang-senang ya. Teman-teman kalau pergi dari pesta, pulang dari pesta, terus kita pulang dan harus menggibah misalnya, harus menggibah diceritain. Kalau tidak menggibah sakit diceritanya, terpaksa kita harus menggibah. Yang digibah itu biasanya apa? Ya, makanan, pakaian, dekorasi, musiknya, apalagi kursinya. Artinya begini, bahkan yang digibah pun dalam pesta itu masih hal-hal yang enak. Masih soal pakaian, masih soal baju, masih soal seragam, masih soal musik, masih soal dekor. Tapi di pemilu ini unik Pak. Satu-satunya pesta yang bikin semua orang itu resah itu cuma pemilu Pak. Calegnya resah, partainya resah, penyelenggaranya pemilu resah, pengawasnya resah, semua orang resah. Ini pesta model apa nih Pak? Pesta meresahkan. Tim sukses juga resah. Tim sukses resah semua orang. Ini pesta yang unik. Disebut pesta, tapi pesta apa yang bikin banyak sekali gelisahnya orang. Ada masa nanti, terutama timnya bapak-bapak sekalian,
Tim sukses nanti itu, bahkan ada masa di bulan Desember, akhir Desember ke Januari, bahkan pilih warkop juga susah. Ini bagian dari siklus pemilu kita. Bahkan untuk pilih warkop, kita semua susah, padahal masuk ke situ bayar tunjang gitu. Tapi inilah pesta yang mengandung insinuasi. Banyak curiganya, banyak takutnya, banyak pokoknya. Tapi tadi sekali lagi saya mau ajak Bapak Ibu untuk mereview bahwa undang-undang pemilu tidak didesain untuk penjarakan semua warga negara. Makanya sanksinya itu dibatasi predikatnya, hanya larangannya kepada penyelenggara kampanye, petugas kampanye, tim kampanye, dan juru kampanye. Selain itu tidak diatur. Karena dia tidak diatur, maka dia bukan subjek hukum. Karena dia bukan subjek hukum, asasnya itu kan pasal 1 ayat 2 adalah legalitas ya. Saya kira itu dari kami itu berkaitan dengan sakit di rumah atau yang ditahan di rumah tahanan yang bukan rutan atau tahanan rumah misalnya. Tetap keadaannya sama. Kalau untuk keadaan sakit, prinsipnya adalah mendekatkan pemilih ke TPS. Kalau tidak bisa dekat dengan TPS, TPS yang mendekat ke pemilih. Nah, makanya tahun 2020 kemarin di situasi COVID, ada orang warga negara yang lagi di karantina COVID, itu kotak suaranya datang ke karantina COVID, Pak. Nah, ini bagian dari cara undang-undang memfasilitasi hak pilih warga negara supaya tidak hilang. Nah, tapi secara teknis itu baru bisa tereksekusi kalau data kita itu sempurna. Saya mau kasih gambaran kepada teman-teman sekalian, namanya data demografi. Data ini kalau teman-teman baca hati-hati, data ini bisa berdampak langsung pada gradualitas perolehan suara. Kalau data ini teman-teman, ada data tidak pernah disentuh sama kita semua secara hati-hati, namanya data mortalitas, data kematian. Warga kita biasanya ngurus kematian itu secara tradisional. Kalau ada yang meninggal, ya lapor ke kantor ke Pak RT, Pak RT lapor ke Pak RW, Pak RW lapor ke lurah, terbitlah kertas kuning. Kertas kuning itu kemudian lahirlah register kematian di kelurahan, dilaporkan ke kecamatan, ujungnya di bidang pemerintahan. Sialnya, Ibu sekalian, kematian itu hanya disebut dengan kematian kalau diterbitkan akta kematian berdasarkan undang-undang hidup. Pertanyaannya begini, kapan orang ngurus akta kematian? Orang ngurus akta kematian itu Pak hanya dalam 3 situasi. Yang paling tinggi chartnya kalau orang ngurus akta kematian itu apa? Sengketa waris. Kalau ada sengketa waris itu berlomba-lomba orang ngurus keterangan kematian. Yang kedua taspen, yang ketiga pensiun, asuransi. Di 3 situasi ini orang baru ngurus akta kematian. Di luar itu Pak, tidak ada yang ngurus akta kematian. Kecil sekali peluangnya. Pertanyaannya adalah bagaimana orang yang sudah meninggal tapi secara administrasi dia masih hidup, Pak. Secara administrasi Pak, itu tidak bisa dicoret sebagai orang yang tidak hilang. Dia harus ditreatment sebagai orang hidup. Dengan doa mudah-mudahan hari penghut itu dia tidak datang ke TPS. Ya kalau dia datang bubar semua TPS, Pak. Nah, data ini Pak, jumlahnya besar di seluruh Indonesia. Besar sekali datanya, Pak. Rata-rata data ini memberikan kontribusi kurang lebih 7% dari populasi data kita. Ini berbanding lurus dengan kalau Bapak Ibu baca data statistik, ada namanya data angka kematian kasar. Itu 7/1000 berbanding lurus dengan vaskes yang ada di seluruh daerah. Nah, artinya data ini Pak, potensial data ini salah gunakan. Karena tadi data ini orang sudah meninggal Pak, tapi harus ditreatment sebagai orang hidup karena tidak pernah dimatikan secara administrasi. Nah, Bapak Ibu pernah datang ke Capil, ada orang situasinya begini, namanya Muhammad disingkat MUH, tapi tertulis MOH. Kalau teman-teman ke Capil minta dirubah huruf O, dirubah ke huruf U, Capil nggak mau. Syaratnya pakai putusan pengadilan. Hanya untuk mengubah huruf O ke huruf U, yang harusnya mu tertulis mo, itu nggak bisa dirubah Pak. Harus pakai putusan pengadilan. Apalagi kasih mati orang Pak. Apalagi kasih mati orang Pak. Dari hidup ke mati itu beresiko besar. Jadi apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan waktu coklit kemarin adalah mencari dokumen administrasinya. Kalau tidak dapat lagi keterangan administrasi dari RT, RW tidak dapat, ya diterima sebagai orang hidup. Ya dengan doa tadi, mudah-mudahan yang bersangkutan tidak datang ke TPS. Karena tadi secara administrasi kalau kita hapus, kita tidak punya literasi administrasi. Itu situasi kita. Nah, soal yang review juga kembali bagaimana hubungan kerja antara pemerintah daerah dan DPRD ini yang disebut dengan penyelenggara urusan pemerintahan, pemerintahan. Sehingga kenapa juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 2022 HKPD itu menyebutkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Tidak disebut pemerintah daerah, tapi pemerintahan daerah, karena di dalamnya bahwa
kalau berbicara keuangan, di dalamnya itu ada juga adalah DPRD. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, kesetaraan. Bahwa kesetaraan dimaksudkan bahwa antara DPRD dan pemerintah daerah itu mempunyai kedudukan yang sama. Seperti itu normanya, Pak. Walaupun di dalam prakteknya juga tidak seperti itu. Kalau sejajar iya. Begitu juga tidak saling membawa, tapi kedudukan yang sama. Apakah iya? Karena kalau kita baca bahwa kepala daerah itu adalah pejabat negara, sedangkan DPRD itu adalah pejabat daerah. Apakah itu yang dimaksud dengan kedudukan yang sama? Ya. Nah, ini punya konsekuensi yang cukup banyak, Pak, dengan kedudukan ini. Misalnya bahwa pejabat negara itu sudah lama diatur kalau misalnya ingin mendapatkan kompensasi terkait misalnya pembelian atau pemindah tanganan kendaraan yang dia pakainya, itu sudah clear. Pimpinan DPRD hadir kan? Oh, ya, lengkap, alhamdulillah. Ya. Karena itu, Pak, yang dulu, Pak, itu kalau mau pemindah tanganan misalnya kendaraan dinas perorangan yang dulu disebut dengan kendaraan dinas jabatan, Pak, istilahnya yang baru-baru ini keluar PP nomor 1 2023 mengubah itu. Nah, nanti keluar PP 1 2023 baru pimpinan yang diberikan kedudukan yang sama, yaitu boleh juga meminta pemindah tanganan kendaraan yang digunakan. Dan setelah itu baru masuk tambahan 2 yang dulunya tidak ada, yang hanya boleh kepada pejabat negara. Nah, ini mungkin karena di akhir masa jabatan dianggap perlu memberikan sesuatu kenang-kenangan kepada pimpinan DPRD, sama dengan kepala daerah yang akan meraih masa jabatan, yaitu boleh mengusulkan pemindah tanganan kendaraan dinas itu tanpa melalui lelang. Dan itu hampir semua memenuhi syarat, Pak, kecuali pimpinan yang mungkin PAW, dan PAW-nya itu 2 tahun baru melanjutkan yang lama. Tapi kalau hanya 1 tahun itu masih memungkinkan, karena di situ 4 tahun masa jabatannya. Yang seperti di Luhut Timur syarat Pak Arifin itu tidak bisa, karena mengganti dia hampir 2 tahun Pak Amran meninggal baru beliau melanjutkan. Nah, kalau yang lain-lain yang bersama, Pak, gaji pokok sama. Kepala daerah gaji pokoknya sama dengan pimpinan, terus yang lainnya mengikuti. Wakil ikut sama dengan kepala daerah, anggota, terusnya seperti itu. Termasuk perhitungan UR-nya, uang representasi.